Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam renungan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paulzang. Sebelumnya kita akan membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Saya mohon kesiapannya untuk para lektor yang sudah mendapat jadwal tugas, yaitu Bu Sarina dan juga Pak Maruli Siregar. Ya, untuk Bu Sarina akan membacakan di Mazmur 108 ayat 1 sampai 14. Mazmur 108 ayat 1 sampai 14. Selanjutnya selanjutnya Pak Maruli akan membacakan di Kolose 3 ya, Pak. Kolose 3 ya. Sebelum para lektor membacakan ayat firman Tuhan, kita akan berdoa firman Tuhan terlebih dahulu oleh Pak Aike Eka. Silakan, Pak. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini sungguh luar biasa kami berkumpul dalam acara Embun Pagi dan kami akan rindu akan firman Engkau. Bapa yang di surga, atulah acara ini menjadikan suatu rema yang indah, baik yang secara online pada hari ini ataupun di YouTube ataupun nanti yang dalam siaran ulang. Biarlah semua itu menjadi sukacita bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Pak Eka. Ya, dipersilakan Bu Sarina nanti akan dilanjutkan oleh Pak Maruli. Ya, baik Bu Esther. Saya akan membacakan Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan 14. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-ninjak para lawan kita. Demikian. Mari selanjutnya kita membaca dari Kolose 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu pun perbuat juga lah demikian. Dan di antara semuanya itu, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih untuk para lektor kita hari ini ada Bu Sarina dan juga Pak Maruli Siregar, terima kasih. Dan juga untuk Purus, terima kasih sudah share ayat firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, demikian pembacaan ayat firman Tuhan hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Joseph Paul Zhang dengan judul Joge dan Yuk. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, orang-orang Kristen itu suka sekali menyanyi dan menari di dalam gereja. Karena kalau menari dan menyanyi bersorak-sorai, itu sebenarnya adalah bagian dari ritual dalam perjanjian lama. Ya, dan bahkan dalam perjanjian baru pun, ya beberapa kali disebutkan ya tentang menyanyi. Ya, tapi menari tidak disebutkan. Tetapi orang Yahudi, ya orang Yahudi itu mengajarkan menari di dalam sinagog, saudara ya. Mereka nari-nari, nari-nari sebagai pujian, ya bukan ngedance apa dugem bukan, tapi menari menyanyi dengan lagu-lagu rohaninya mereka. Dan mereka menari, ya dan menarinya itu kalau nari itu semangat sekali tuh mereka tuh.
ya narinya semangat sekali. Lompat-lompat segala. Nah, ternyata menari dalam Yudaisme itu, menari itu menjadi satu hal yang sangat menjadi bagian dari ritual, sebab dikatakan bahwa ketika kamu menari itu adalah bagian dari ibadah kita. Bersukacita, sorry ya, ketika kamu bersukacita itu adalah ibadah kita. Makanya ekspresikan sukacita itu dengan menari, ya. Itu di apa namanya Hasidic movement, ya. Hasidic movement ini eh, berkembang sekitar abad ke-18-19 bersamaan dengan evangelical movement, ya, dengan gerakan evangelikal. Komunitas kita ini termasuk dalam gerakan evangelikal, karena kita percaya mesianik, ya, kita percaya kedatangan Tuhan yang kedua. Kita percaya bahwa orang-orang Israel adalah menjadi bagian, ya, dari nubuatan, dan kita juga sama-sama dengan orang Israel. Nah, gerakan evangelikalnya ketika gerakan evangelikalnya orang Kristen, ya, dipenuhi dengan nyanyian juga, saudara, dengan nyanyian baru, musik-musik yang baru, jenis-jenis musik yang baru, dan tentu saja dengan sukacita, ya. Walaupun di dalam gerakan evangelikal itu tidak menari. Kalau di gerakan Hasidic movement-nya orang Yahudi itu plus bukan cuma musik dan nyanyian, tapi juga menari. Karena tarian itu baru ada, ya, zamannya gerakan karismatik yang tahun 1800-1900-an itu baru tuh, ya, melalui si namanya William Seymour mulai nari-nari itu, ya, gerakan karismatik itu, ya, mereka mulai nari-nari. Saudara, menari itu sangat baik, ya, tetapi bukan tarian erotis, bukan tari perut gitu, ya. Jangan dicoba nih, ya, Bu Endang sama Bu Elia, yang di gereja tari perut nanti disempal sama Pak Pendeta, saudara, ya. Tarian yang menggerakkan kakinya, saudara, ya, bukan menggerakkan perutnya, tapi menggerakkan kakinya. Melihat orang-orang Yahudi itu kalau menari itu menggerakkan kakinya, ya, bukan bukan perutnya, ya, saudara, ya, kakinya, ya, dan bukan tari-tarian yang mesum, tetapi benar-benar tarian yang karena sukacita. Ada orang-orang, kalau Anda melihat, ya, orang-orang Papua, orang-orang Indian, orang-orang Afrika, ya, mereka suka sekali menari, ya, saudara, ya. Tarian itu sangat, mereka suka sekali menari. Nah, kalau di zaman budaya kunonya Nusantara itu, ya, orang Jawa, orang Bali, ya, mereka suka sekali menari. Karena tarian itu adalah bagian dari gerakan yang indah, ekspresi jiwa. Nah, orang-orang Eropa di abad modern suka sekali menari, ya, saudara, ada tari yang bagus-bagus. Tapi tarian itu sebenarnya apa sih? Ya, nyanyian itu sebenarnya apa sih? Ya, sorak-sorai pujian sebenarnya apa sih? Kalau kamu lihat tuh di kios Belanda itu, di Belanda kita kalau kopdar kan, kalau kita lagi puji-pujian kan kita teriak-teriak, nari-nari, ya kan? Ya, lompat-lompat. Dan itu saya ajarkan dan saya push. Ternyata, saudara, ya, tarian itu adalah sebuah ekspresi dari jiwamu ketika jiwamu itu percaya akan sesuatu yang baik. Karena orang-orang yang sedang putus asa, dia akan berhenti menyanyi, dia akan berhenti bermazmur, dia akan berhenti bermain musik, dia akan berhenti menari. Lagunya itu menjadi ratapan, sehingga tariannya itu pun tidak menjadi tarian sukacita, tapi menjadi sebuah, ya udah diem, ya. Ada agama yang tidak suka dengan musik, itu Islam, ya, saudara, ya, nggak boleh itu, ya, dibakar, dipecahin semua alat musiknya, ya, katanya dari setan itu, ya, musik itu dari setan. Nah, ini aneh, saudara, ya. Musik itu di dalam Alkitab itu sangat penting sekali sebagai ekspresi dari jiwamu yang percaya. Orang-orang yang suka sekali, ya, menyanyi, menari, biasanya hidupnya akan lebih baik, saudara, ya. Saya selalu bilang, ya, sama di rumah kami, ya, ayo nyanyi, main musik, semua harus bisa main musik, semua harus bisa menyanyi.
Mengapa, saudara? Karena itu adalah ekspresi jiwa. Nah, rumah kami pernah berhenti menyanyi ya. Waktu saya tinggalkan Tuhan 4 tahun, kami nggak pernah menyanyi, kami nggak pernah main gitar. Kita itu sampai berdebu ya. Kita lihat pianonya, keyboard kecil itu ya, sampai berdebu nggak pernah dipakai. Terus setelah kami dipulihkan ya coba dibuka, masih nyala apa enggak. Sampai gitu ya, saking nggak pernah dinyalainya ya. 4 tahun tuh, bayangin tuh kamu, saudara. Tapi sekarang kami menyanyi, kami memuji Tuhan ya. Hampir tiap hari kami menyanyi, memuji Tuhan, bersuka cita. Selalu ada sukacita. Nah, nyanyian dan pujian itu jangan pergi dari rumahmu, saudara. Ya, plus menari juga. Jadi kalau kamu dengarkan lagu-lagu pujian yang semangat itu, kamu tangannya gerak-gerak, saudara ya. Nyanyian dan pujian itu adalah sesuatu ya yang membuat kamu bisa, hidupmu itu lebih positif ya. Walaupun suaramu fales, suaramu nggak baik, dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah khotbah juga yang sama ya. Saya bawakan juga, nyanyi, ayo menyanyi, ayo memuji Tuhan. Menyanyi dan memuji Tuhan itu baik. Kamu dengarkan YouTube, saudara ya, sorak-sorai, ikut lompat-lompat ya. Itu baik kalau kamu lagi setir mobil sendiri, naik motor, dengarkan lagu ya. Karena lagu-lagu itu sangat baik. Ketika saya dalam masa-masa pemulihan, saya dengarkan lagu-lagu terus sudah setiap hari. Ya, lagu-lagu yang menguatkan hati tentunya ya. Saudara, kalau ada saudaramu yang stroke, ya keluargamu yang stroke, kan sudah nggak bisa ngobrol, nggak bisa kemana. Nah, dengarkan lagu-lagu yang baik, saudara, pakai headphone, taruh tip di sebelahnya. Kalau pakai headphone kadang-kadang capek ya. Nah, taruh di tip sebelahnya kalau dia di rumah. Kalau di rumah sakit nggak boleh ya, mesti pakai headphone. Jadi kalau lagi di rumah, setelin lagu-lagu rohani yang baik. Ya, lagu-lagu yang baik kamu pilih, kamu sengaja pilih lagu tema-temanya apa. Ya, kamu pilih, saudara. Nah, nanti kapan-kapan kita mau bikin seminar bagaimana cara bikin lagu ya. Saya ajari kalian, ini loh cara bikin lagu yang baik. Bagaimana cara bikin lagu sendiri. Bisa pakai gitarmu, bisa pakai AI, ya, bisa semua. Bagaimana cara menciptakan lagu yang baik sehingga nggak ngalar-ngalar, tinggal didengar tuh enak. Ya, nanti kapan-kapan kita bikin, saya lupa terus ya, bikin meluangkan waktu. Nah, penting sekali ya menyanyi, memuji Tuhan. Ya di sela-sela kita, diakonia, diakonia, ayo hidup kudus, ayo mengasihi, mengampuni. Saya selalu, ayo diakonia, ayo kita mengasihi, mengampuni. Tapi, jangan lupa menyanyi dan memuji Tuhan. Dan menari bagi Tuhan. Jangan lupa, saudara ya. Itulah sebabnya saya pengen sekali nanti ya, ini kebetulan kita mixernya lagi rusak, kita susah sekali mau rekaman, ya harus pinjem. Kalau mau rekaman untuk kemarin itu berapa rekaman Natal kemarin kita nggak banyak ya, cuma 2 atau 3 lagu karena kita mixernya dapat pinjem kemarin ya. Mixer yang buat rekaman punya kita itu rusak. Kita beli itu harganya 950 euro kalau nggak salah ya. Ya karena memang saya nggak push untuk donasi juga, karena ada kebutuhan yang lain yang lebih penting ya daripada sekedar beli mixer. Cuma memang ini udah urgent, sudah. Kalau kamu tergerak mau berdonasi, bilang ya. Sudah ada berdonasi tapi nggak saya push ya, karena saya kemarin melihat ada hal yang lebih penting. Nah, sekarang kebutuhan mixer ini jadi penting sekarang ya, karena kita mau rekaman lagi, kita sudah punya tim yang bagus ya. Kita punya tim yang bagus, kita perlu rekaman-rekaman ya. Kita perlu mengubah lagu-lagu yang baru. Itu penting, saudara ya. Nyanyi itu penting, pujian itu penting, lagu-lagu baru itu penting. Ya, mudah-mudahan nanti sebelum saya ke Amerika ya, kita bikin seminar dulu ya. Kita bikin seminar 1 hari itu ya, cuman berapa jam lah, paling 2-3 jam. Bagaimana bikin lagu yang baik. Ya, semoga-moga Februari kita bisa bikin ya. Nanti kita bikin hari apalah, nanti hari Jumat atau hari Sabtu. Sabtu nggak bisa ya, saya sekarang Sabtu udah nggak bisa. Ya Jumat lah ya, Jumat kita bikin. Jumat saya ada HBC. Senin atau Selasa. Senin ada pelajaran bahasa Yunani. Nah, Senin atau Selasa kita bikin ya, bulan Februari ini. Nah, saudara membuat tetap
tetap dengarkan pujian penyembahan. Ya kalau kamu lagi susah, dengarkan saudara pujian penyembahan. Kadang-kadang khotbah itu sudah nggak mempan. Kamu ngerasain nggak saudara, khotbah itu udah nggak mempan. Saking putus asanya, saking capeknya ya. Dengarkan lagu pujian, ya. Dengarkan lagu pujian yang baik. Ya. Nah, kalau kamu lagi ngalamin putus asa, nyanyi, ya. Saya nyanyi, ya. Suaramu melero enggak apa-apa. Tapi nyanyian itu akan memberikan kamu kekuatan yang baru. Kalau bisa, ya ada puji-pujian yang sorak-sorai. Kalau pujian sorak-sorai itu kamu perginya ke laut, ke gunung, sambil dengarkan kami nyanyi yang keras di kamar mandi. Tapi jangan malam-malam, siang-siang, sore-sore itu ya. Kamu sambil dengarkan yang keras ya, kamar mandi, kamu sambil nyanyi-nyanyi, mau bolero, mau apa, enggak apa-apa. Itu akan membangkitkan rohmu, saudara. Itu sangat baik, ya. Menari tapi jangan di kamar mandi dan kepleset. Kalau ada tempatnya juga, ya. Menari, saudara ya. Kalau kamu ini, nah, kalau kami senang ya, kalau di gereja mah kita di Dena kita ajari kita nari segala macam ya, lompat-lompat, teriak-teriak, itu penting. Nah nanti kalau kita bikin kopdar, kita bikin yang seru ya, saudara ya, menari, melompat, semua ya kita bikin yang seru. Yang paling sip lagi apa, saudara? Sekalipun hatimu lagi galau, tetap menyanyi, tetap memuji Tuhan. Makanya pagi-pagi bangun ya, kalau kamu punya ya di YouTube setel lagu rohani yang baik. Pagi-pagi itu ya, malam-malam mau tidur, dengarkan lagu yang baik, mengantar tidurmu. Ya, coba deh kamu amatin deh. Ya, setiap hari kamu hidupmu dengan pujian penyembahan, dengan tanpa pujian penyembahan itu beda hidupmu tuh. Ya, saya senang ya beberapa teman kantor saya dulu ya, yang Kristen-Kristen, dia suka dengarkan lagu-lagu rohani pelan-pelan taruh di mejanya dia, pelan-pelan memuji Tuhan dia ya. Itu positif loh. Itu adalah membangun ambience, membangun apa udara di rumahmu ya. Kalau rumahmu lagi, nah siapa di sini yang rumahnya ndak karu-karuan, ndak enak, tiap hari setelin lagu rohani, saudara. Ya, cuman seberapa kuat. Nah itu masalahnya. Seberapa kuat kamu bisa setan itu sudah menguasai rumahmu. Saya pernah ya, saya setelin lagu rohani saja sampai tipnya tak banting sendiri. Saking kita semua sudah kesetanan ya. Saking sudah putus asanya. Nah, saat-saat itu dibutuhkan apa ya? Doa puasa. Nggak sekedar, kalau itu hanya untuk mau menciptakan ambience, menciptakan atmosfer yang baik, pujian penyembahan itu ya. Itu penting, di rumahmu itu perlu ada ya, setel, ya, yang rohani. Jangan isinya ribut setiap hari, isinya Cina ngamuk, apa orang Korea ngamuk, apa ceritanya apa itu, nehi-nehi, saudara ya. Kasih lagu-lagu, kayak di rumah kita juga selalu ya, Ana kalau mandi, dia selalu memuji Tuhan, ya nyanyi yang semangat-semangat, kita semuanya, itu tetap memperbaiki apa namanya, energi yang positif. Kalau Anda mengatakan cakra apa segala macam, itu energi yang positif, baik itu semuanya. Tapi kalau menari itu memang istimewa. Menari itu mendobrak loh, saudara. Kalau kamu bisa menari, ya itu mendobrak. Ya. Kalau kamu bisa menari sama-sama, kamu dengarkan ya pujian sambil bersihin rumah, apa sambil pagi-pagi sambil olahraga, haleluya, sambil olahraga pagi-pagi itu ya, kamu sambil jogging, sambil dengar lagu pujian, kan enak tuh jalan kamu sambil lari kan, semangat, itu mendobrak loh, ya, itu mendobrak. Makanya Daud itu nari sampai salto ya, saudara ya. Daud itu nari itu salto ya, sampai kan mereka itu kan pakai baju, dia kan pakai baju linen putih, artinya dia cuma pakai baju linen putih, maaf, iya gandul-gandul karena kan apa namanya, dia memang lagi apa namanya lagi pakai linen putih saja, nggak pakai segala macam ya, cuma pakai linen.
namanya kitona, ya tetap pakai celana dalam. Orang Yahudi itu pakai celana dalam ya. Orang Yahudi itu kemana-mana pakai celana dalam. Saya lupa namanya itu saya lupa. Tapi pakai celana dalam karena para imam itu kalau dia naik ke mesbah, nggak boleh tuh gandul-gandul nangkatak begitu terus di atasnya mesbah nggak boleh. Beda kalau orang Islam kan kalau pergi ke Ka'bah kan gandul-gandul nangkatak. Kalau orang Yahudi nggak boleh, kamu harus pakai celana dalam. Ya, saya tuh lupa namanya celana dalamnya itu ya. Jadi kan ada hemateon, kitona, bagian dalamnya itu, celana dalam itu. Jadi Yesus waktu disalib itu dia pakai celana dalam. Ya, karena yang dilepas hanya ini ya, hanya jubahnya, ya, hemateon itu talitnya dia, lalu kitonanya, ya katun, kain linennya dia. Nah itu tersisa hanya celana dalam, ya celana dalam itu. Nah, Daud itu waktu itu salto ya, sampai salto, ya namanya pakai celana dalam kan nggak kayak sekarang pakai celana dalamnya kolor ya. Ya celana dalamnya ya sampai katanya sampai terlihat, ya, mempermalukan dirinya sendiri kata istrinya kan. Tapi Daud bilang apa? Kalau buat Tuhan yang memberikan kerajaan dan ayahmu kepadaku, aku mau melakukan lebih dari ini, katanya. Ya, menarik lebih dari ini. Memang itu memperbaiki ambience, aura positif. Kalau kamu negatif ya, kalau kamu tuh negatif, sial terus, ya misalnya ya, kamu apalagi, kamu sial terus, kamu bawaannya ngamuk, bawaannya kamu itu ngutuk, doblaki dengan itu tuh, ya. Nyanyi, bukan cuma nyanyi, bersorak-sorai, bukan cuma bersorak-sorai, kamu nari. Ya, sampai di sini yang sial terus, lagi masa-masa sial terus. Mari teriak-teriak, kamu pergi ke laut dengan lagu ya, bersoraklah bagi Tuhan. Wah, gerak-gerakan tanganmu saudara, ya sama kakimu ya. Gerakan apa-apa di tepi di pantai, kamu naik yang sepi ke lapangan gitu ya, sendirian. Itu loh. Itu kamu coba deh. Kenapa saudara? Saya kan sering melakukan demitologisasi. Mengapa saudara? Karena ya orang itu ya secara psikologis dia akan terkungkung, terpenjara dalam pikirannya. Orang itu terpenjara dengan pikirannya dia. Orangnya bebas, tapi kepalanya penjara otaknya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Aduh, rasanya tak mentok di situ. Ketika kamu torak bersorak, wah, begitu. Nah, itu tuh saudara ya. Itu kamu mendobrak semua kepalamu itu. Ya, itu mendobrak semua kemapanan yang kamu udah. Orang itu kalau sudah duduk terus disuruh jalan itu namanya hukum kelembaman itu loh, hukum Isaac Newton 3. Hukum orang itu kalau sudah lagi lari, biasa sudah aktif, suruh berhenti dia sakit, nggak mau, dia maunya gerak terus. Orang kalau lagi duduk terus lama-lama suhu tubuhnya lama tambah turun, tambah turun, tambah turun, tambah turun, sudah lama-lama dia ambeien lah, tambah sakit, tambah stres, tambah apa. Nah, dia harus keluar, harus lari, keluar. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan dengan cara lari, bikin olahraga yang apa namanya, olahraga yang ketangkasan, ya, badminton, basket. Nah, kita tuh menyanyi, mengucapkan hal yang positif dan menari. Ya, terakhir. Jadi itu demitologinya itu begitu ya. Makanya kamu kan didobrak, ya mendobrak belenggu hidupmu. Ya, mendobrak belenggu hidupmu sehingga kamu mendobrak kesialanmu itu. Jadi yang kamu itu berpola, sial itu berpola. Kamu bikin polanya beda, rubah. Maka kamu kan berubah. Ya, coba deh kamu sekarang lakukan. Oh, saya sudah lakukan ya. Yang saya ngomong saya sudah lakukan. Nah, salah satu teologi kemakmuran itu, ya, rahasia teologi kemakmuran itu adalah kamu tuh harus bersorak-sorai, nyanyi-nyanyi di gereja, teriak-teriak. Teriakan amin 3 kali, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kenapa saudara? Nah, karena itu akan membuat kamu lost, dadamu kan sesek kan?
Kamu teriak haleluya sampai suaramu serau haleluya. Pulang lega, saudara. Lah kamu pulang lega, kerja enak, ya kan? Jangan ngomong Tuhan Tuhan dulu, kita lagi cerita psikologis, ya. Enak teriak-teriak, oh rasanya kamu tuh yang paling hebat pokoknya kan, pede, confidence. Nah itu dalam teologi Mazmur itu salah satu triknya begitu, dan efektif nggak? Efektif, sangat efektif. Ya, yuk jogetan, ya jogetan. Nanti kita belajar seminar itu ya, cara bikin lagu ya, jogetan. Ya, nanti kalau kita kopdar segala macam, wah nari-nari yang asik saudara ya. Moga-moga jadi kopdar ya. Moga-moga jadi kopdar, dan kita yang ke Belanda juga nanti yang bisa wisuda dan penghabisan di Belanda. Nanti kita nari sama-sama, kita bersorak-sorai sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.